Hal pertama yang dilakukan istri CEO setelah memulihkan penglihatannya adalah mengajukan perceraian kepadaku. Semua orang menganggapnya kejam dan tidak berperasaan. Lagi pula selama 3 tahun pernikahan, aku selalu memperhatikannya dengan sangat teliti. Bahkan matanya pun, aku rela mengorbankan nyawaku untuknya. Namun kini, menghadapi sikap dingin dan menjauhnya, hatiku tidak merasakan sedetik pun kesedihan. Yang lebih terasa justru rasa bersalah. Yang membuatku bersalah adalah, selama 3 tahun ini, semua kebaikanku kepadanya tidak pernah karena mencintainya. Bai Ningbing berdiri di depan jendela kaca besar, memegang sebuah perjanjian perceraian di tangannya. Akhirnya dia bisa melihat cahaya, dan di belakangnya berdiri seorang pria berjas dan setelan. Chen Zhe, pria yang tersenyum tanpa menakutkan siapapun. Nama yang dia ucapkan selama 3 tahun. Cahaya bulan putihnya. Perasaannya yang tak tenang. Seseorang yang menghilang bersih pada hari dia buta. Sekarang, pria itu muncul tepat pada hari dia mendapatkan penglihatan kembali. Wah, hebat. Waktu ini tepat bahkan lebih akurat daripada kurir makanan. Pengacara perjanjian nomor 10. Kamu sudah baik-baik saja, dengarkan? Suara Bai Ningbing terdengar datar, seperti membacakan notulen rapat. Suasana di ruang tamu membeku seperti es. Para pelayan keluarga Bai bersembunyi di sudut, tidak berani mengangkat kepala. Menyatu sambil bersandar pada kusen pintu. Bibirnya mengerut menjadi garis lurus. Tatapannya melompat bolak-balik antara aku dan Bai Ningbing. Chen De melangkah maju pada waktu yang tepat. Nada suaranya lembut seperti benang halus. Saudara nomor 10. Niat Ningbing sudah jelas. Selama 3 tahun ini kamu merawat Ningbing. Semua orang melihatnya, menyimpannya di hati. Tapi soal perasaan, apakah begitu? Tidak bisa dipaksakan. Kamu setuju? Kan, dia belum selesai berbicara. Tidak perlu diselesaikan. Aku meliriknya. Wajahnya memang tampan. Saat tersenyum seperti cuplikan drama idol. Tapi aku tahu 3 tahun yang lalu saat Bai Ningbing baru saja mengalami masalah. Orang pertama yang lari adalah dia yang menghilang. Lebih cepat dari siapapun. Kembali. Lebih tepat waktu daripada siapapun. Tapi aku tidak berhak membicarakan ini. Karena kalau dibicarakan secara jujur, dalam pernikahan ini, penipu terbesar bukan Chen Zhe, bukan Bai Ningbing, tapi aku. Aku berjalan ke meja, mengambil perjanjian perceraian, membaliknya dari awal sampai akhir. Pembagian harta, klausul pelanggaran kepemilikan properti. Bai Ningbing memberikan kompensasi yang tidak kecil. Memang murah hati. Aku langsung membuka ke halaman terakhir, menandatangani. Tidak butuh kompensasi lagi. Cukup keluar rumah tanpa apa-apa. Saat aku mengembalikan perjanjian itu, seluruh ruang tamu menjadi hening sekitar 3 detik. Bai Ningbing terkejut. Dia jelas tidak menyangka aku akan begitu tegas. Dalam naskahnya, bagian ini seharusnya aku menangis terisak, mengejar tanpa henti, bahkan membuat kekacauan total. Supaya dia lebih yakin menyerahkan diri pada pelukan Chen Zhe, lalu berseru satu kalimat. Lihat, memang tidak salah pilih. Tapi aku tidak memberi dia kesempatan itu. Senyum Chen Zhe juga kaku sejenak. Dia mungkin sudah menyiapkan seluruh rangkaian dialog besar hati untuk menghibur mantan yang ditinggalkan. Ternyata tidak dipakai sama sekali. Aku mengangkat tas lama yang sudah disimpan di samping pintu masuk, berbalik dan berjalan keluar. Pernikahan selama 3 tahun. Saat pergi, bagasi cuma 1 tas. Mengatakannya terasa agak abstrak. Nomor 10 adalah suara Xiao Rongyu. Dia mengejarku sampai koridor dan menahannya. Kamu begitu saja pergi. Matanya agak merah. Suaranya juga agak serak. Selama 3 tahun kamu benar-benar tidak peduli apa-apa. Aku berhenti, membelakangi dia. Terima kasih atas perawatanmu selama 3 tahun ini. Pertanyaanku bukan ini. Aku diam selama 2 detik, mengucapkan satu kalimat. Kata yang bahkan aku sendiri merasa kejam. Dia pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Tapi orang itu tidak pernah menjadi aku. Saat keluar dari pintu gerbang keluarga Bai, angin bulan Maret menerjang dari depan, dingin berdesir, membawa aroma lembab awal musim semi. Aku berdiri di atas tangga dan menghirup napas dalam, merasa bebas. Kebebasan sejati. Tidak ada yang tahu mengapa aku setuju dengan begitu antusias. 3 tahun yang lalu, pertama kali aku bertemu Bai. Dia menutup matanya dan duduk di tempat tidur sakit. Rambut panjang terurai di kedua sisi pipi yang pucat. Pada saat itu, seluruh tubuhku terasa terpasang di tempat itu. Karena profil sampingnya, ekspresi alisnya yang sedikit berkerut, sangat mirip dengan seseorang. Satu-satunya cahaya bulan Bai dalam hidupku. Kami bertemu pada usia terbaik, terpisah pada masa terburuk. Dia menghilang dari dunia, tanpa meninggalkan satu kata pun. Seperti setetes air jatuh ke laut. Aku mencari sangat lama, membolak-balik semua tempat yang bisa dicari. Tidak ada apa-apa, namun memiliki wajah yang hampir mirip, 90%, dengan dia. Keluarga Bai berutang budi dengan ayah angkatku. Saat itu mereka menemui aku dan mengatakan bahwa menjadi marah setelah kehilangan penglihatan, membutuhkan perawatan dekat. Perjanjian pernikahan 3 tahun hanyalah formalitas. Aku setuju, tidak semata-mata karena membalas budi, lebih karena aku ingin menjaga wajah itu. Meskipun itu bukan dia, membicarakan kebutaan. Pada masa itu tidak ada yang berani membicarakannya di keluarga Bai. Aku pernah mendengar membicarakannya secara pribadi. 3 tahun yang lalu mengalami kecelakaan mobil yang serius. Saraf optik mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Hampir semua dokter memutuskan bahwa itu fatal. Pada hari kejadian, Chen De berada di dalam mobil. Dia sendiri hanya mengalami lecet ringan. Namun pada hari ketiga Bai Ningbing dirawat, dia menghilang. Tidak meninggalkan satu pesan pun. Keluarga Bai sangat menutupinya. Bai Ningbing sendiri tidak pernah menyebutkan penyebab kebutaannya. Seolah-olah menyebutnya akan membuatnya hancur. Selama 3 tahun ini, saya menyiapkan obat untuk Bai Ningbing, membaca koran, menyanyikan melodi pelan di tengah malam, membujuknya tidur. Saya belajar membaca ekspresinya, menahan dia karena tidak dapat melihat. Mudah marah dan suka memecahkan gelas. Suatu kali dia menumpahkan sup panas ke punggung tangan saya. Saya tidak bersuara. Setelah dia tenang,
Saya pergi menyiram air pintu masuk. Saya bahkan mengorbankan tubuh saya. Menemukan sebuah metode yang hampir ditinggalkan oleh dunia akademik. Terapi regenerasi saraf optik eksperimental. 3 siklus sebelum dan sesudah transplantasi. Setiap kali operasi, saya lemah hingga harus berbaring hampir seminggu. Sel darah putih turun sehingga mudah terinfeksi. Namun saya menggigit gigi dan bertahan. Berusaha perlahan-lahan membantu dia melihat cahaya lagi. Semua orang memuji saya sebagai suami yang baik. Namun setiap malam ketika dia tertidur di samping saya menatap wajah itu. Nama yang terngiang di hati saya adalah orang lain. Jadi ketika Bai Ningbing mengajukan perceraian, saya benar-benar menghela napas lega. Rasa bersalah saya akan saya lunasi selama 3 tahun ini. Kontrak berakhir. Permainan pengganti berakhir. Dia pergi mengejar cahaya bulan putihnya. Saya juga harus mencari milik saya. Pindah ke apartemen sewaan di dekat kota universitas. Malam itu, saya duduk di ambang jendela mendengarkan teriakan penjual BBQ di bawah. Tiba-tiba saya sangat ingin mengangkat ide ini dengan cepat dan kuat. Seperti pegas yang tertekan selama 3 tahun. Tiba-tiba melompat, melepaskan 3 tahun. Untuk Bai ini, untuk keluarga Bai dan masalah tak berujung yang selalu ada. Saya menyerah untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Meninggalkan biola. Ketika saya pernah memenangkan hadiah besar di kompetisi internasional. Selama 3 tahun di keluarga Bai, saya hanya memiliki satu identitas. Suami Bai Ningbing sebenarnya lebih tepat disebut menantu Bai Ningbing. Ngomong-ngomong, harus ditambahkan satu kalimat. Awalnya keluarga Bai tidak tahu apa-apa tentang masa laluku. Karena ayah angkatku, Jiang Tao, sengaja menyembunyikannya. Hanya memberitahu keluarga Bai. Jujur dan dapat diandalkan. Bisa menahan kesulitan. Mengenai penghargaan internasional biola. Surat penerimaan Akademi Musik tidak menyebutkan satu kata pun. Jiang Tao memang memiliki pertimbangan tersendiri dalam bertindak. Dia takut keluarga Bai akan memiliki rencana lain setelah mengetahui bakatku. Justru merugikan diriku. Setelah aku masuk ke keluarga Bai, aku tidak pernah secara sukarela menyebutkan masa laluku. Tidak membawa apapun ke dalam rumah itu. Selama 3 tahun, aku sesekali bersenandung beberapa melodi. Bai Ningbing menganggapnya hanya sebagai nyanyian santai. Saat dia merasa terganggu, dia menyuruhku diam. Aku pun berhenti bersenandung. Dia tidak tahu sama sekali bagian melodi yang dia anggap mengganggu. Segala potongan yang diambil begitu saja cukup untuk menjadi lagu kompetisi. Keesokan paginya, ponsel berdering dengan sebuah pesan. Hampir membuat jantungku berhenti. Pada tanggal 10, ku dengar kamu sudah bebas. Besok sore jam 3. Ruang latihan piano 308 di Akademi Musik tidak boleh terlambat. Chen Youchu, profesor biola saya saat kuliah. Dia juga orang yang memperkenalku ke dunia ini. Terkenal di industri karena temperamennya yang keras. Ia tidak pernah memberi perhatian pada siswa dengan bakat biasa. Namun bagi orang yang benar-benar berbakat, dia bersedia mempertaruhkan nyawanya. 3 tahun yang lalu, aku mengorbankan kesempatan pergi ke luar negeri demi keluarga Bai. Dia memarahiku di telepon selama 40 menit penuh. Akhirnya dia melempar telepon, meninggalkan satu kalimat. Kapan kamu mengerti semuanya? Datanglah lagi menemuiku. Sudah 3 tahun. Dia bahkan masih ingat saat aku membuka pintu ruang latihan. Chen Youchu duduk di samping stand partitur sambil membolak-balik. Mengenakan kacamata bingkai hitam khasnya. Dia mengangkat kepala dan melirikku. Tatapannya terhenti selama 3 detik. Tangan yang kurus. Perawatannya masih cukup baik. Dia duduk dan memainkan sebuah bagian. Saya mengangkat biola. Saat jari menyentuh senar biola, sebuah aliran listrik meluncur dari ujung jari ke puncak kepala. Menutup mata tanpa melihat partitur. Langsung mulai memetik. Rasa bersalah selama 3 tahun. Penyesalan, penekanan, dan pelepasan semuanya berubah menjadi not-not yang mengalir keluar. Ruang latihan tidak besar. Gelombang suara memantul kembali dari dinding. Membuatku sendiri terasa agak goyah. Sebuah lagu selesai. Sunyi selama-lama. Saya membuka mata dan melihat Chen Youchu melepas kacamatanya. Sedang mengusap sudut matanya. Dia dengan cepat membawanya kembali. Ekspresinya kembali serius. Rasanya masih ada. Namun tekniknya mundur setidaknya 2 tahun. Dia berkata dengan dingin. Tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Namun karya improvisasi ini lebih baik daripada semua lagu kompetisi yang pernah kamu mainkan sebelumnya. Pak Shen, jangan bertele-tele. Dia menepuk sebuah rencana di atas stand partitur. Undangan kompetisi musik senar muda nasional bulan depan. Saya sudah mendaftarkanmu. Mulai hari ini, latihan biola 8 jam setiap hari. Kamu harus mengganti 3 tahun yang hilang itu. Selama sebulan ke depan, saya hampir tinggal di ruang latihan. Siang hari berlatih sampai ujung jari mengeras. Lengan terasa lelah sampai tidak bisa diangkat. Malam hari kembali ke apartemen sewaan untuk mendengarkan rekaman. Satu persatu memperbaiki kesalahan. Pukul 2 pagi masih menggarap partitur. Permintaan Chen Youchu setara dengan mode neraka. Namun saya menikmatinya. Inilah yang seharusnya saya jalani. Hari pertandingan. Balai musik penuh sesak. Saat pembawa acara menyebut nama nomor 10, suara gemuruh naik dari penonton. Orang dalam industri semua tahu. Jenius biola yang tiba-tiba menghilang 3 tahun lalu. Hari ini kembali. Saya naik ke panggung. Lampu menyinari. Dunia menjadi hening. Yang saya mainkan adalah karya improvisasi itu. Setelah 1 bulan dipoles, melodi perlahan naik dari narasi yang rendah. Seperti seseorang melewati terowongan gelap yang panjang. Akhirnya melihat cahaya di ujung. Bagian tengah ada rangkaian harmonik sepanjang 16 ketukan. Seluruh ruangan bahkan napasnya menjadi lebih ringan. Nada terakhir jatuh. Awalnya hening total. Lalu tepuk tangan meledak. Aku berdiri di atas panggung. Keringat menetes di daguku. Hanya ada satu pikiran di kepalaku. Aku kembali. Pertandingan selesai. Dikelilingi oleh sekelompok orang. Ada yang memberi kartu nama. Ada yang ingin berkolaborasi. Tiba-tiba muncul seorang gadis
gadis kecil dengan ekor kuda. Dia memeluk sebuah kotak biola. Matanya bersinar seperti dipasang dua lampu LED. Guru nomor 10. Namaku Su Baizhou, mahasiswa tahun pertama. Juga pemain biola. Lagu yang Anda mainkan tadi luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bolehkah saya menjadi murid Anda? Saya juga pemain senar, bukan pemain keyboard. Intinya, bisakah Anda mengajak saya berkolaborasi satu lagu? Saya mengatakannya dalam satu napas. Wajahku memerah karena menahan napas. Namun tatapannya sangat tegas. Saya jadi agak tak terkendali karena semangatnya. Kamu dulu istirahat dulu. Baru bicarakan. Sejak hari itu, Su Baizhou menjadi pengikut setiaku. Dia memang berbakat. Suara biola yang mengalun. Intuisi musiknya melampaui usianya. Chen Youchu juga memuji bahwa dia memiliki aura. Mulai mencocokkan kami untuk mengatur repertoar ansambel. Hari-hariku perlahan kembali ke jalur yang benar. Undangan semakin banyak. Penilaian industri semakin tinggi. Kembalinya nomor 10 menjadi topik hangat seluruh musim di dunia musik. Sementara di sisi lain, hari-hari Bai Ningbing sedang runtuh dengan caranya. Ini yang kemudian diceritakan Xiao Rongyu kepadaku. Setelah Bai Ningbing bersama Chen De, masa bulan madu hanya bertahan kurang dari sebulan. Chen Ze tidak memasak. Bahkan memesan makanan lewat aplikasi pun terasa sulit memilih. Bai Ningbing telah buta selama 3 tahun. Aku telah mengembangkan banyak kebiasaan yang bergantung. Dulu semua pekerjaan ini aku yang melakukannya. Berpindah ke Chen De, barulah dia menyadari bahwa Sang Bai Yue Guang sama sekali tidak mau mengurus hal-hal sepele ini. Milisi, kamu sudah pulih. Hal-hal ini, biarkan saja kamu yang mengerjakannya sendiri. Senyumnya tetap sama, tapi rasa tidak sabar di baliknya tidak bisa disembunyikan. Yang lebih mematikan adalah keinginannya untuk mengontrol. Bai Ningbing hadir di acara bisnis. Jika ada rekan kerja pria, dia akan banyak bicara. Chen Ze bisa bersikap sinis sepanjang malam. Tapi dia sendiri 3 hari sekali bertemu dengan berbagai teman wanita untuk makan dan minum. Bai Ningbing bertanya, bisakah kamu tidak begitu kecil hati? Apakah itu masuk akal? Aku, Xiao Rongyu, sudah lebih dari sekali memberi pujian pada Ningbing. Bukalah matamu dan lihat seperti apa orang Chen Ze saat nomor 10 ada. Apakah kamu pernah khawatir tentang hal ini? Jangan sebut nomor 10. Bai Ningbing mengerutkan alis. Dia tetap dia. Chen De tetap Chen De. Bagi nomor 10, tetap nomor 10. Seseorang yang bersedia mengorbankan masa depannya demi kamu, tanpa mengharapkan balasan. Orang yang merawatmu selama 3 tahun saat kamu buta. Di mana Chen Ze? Bai Ningbing tidak berkata apa-apa. Tapi dia tidak mau mengaku. Itu sama dengan mengakui bahwa dia memilih yang salah. Sama dengan mengakui bahwa dia sendiri menolak yang terbaik. Kesombongannya tidak mengizinkan itu. Sampai suatu malam, dia menemukan percakapan mesra dengan wanita lain di ponsel Chen Ze. Dia menanyai Chen Ze dan membalas dengan menyalahkan. Mengatakan bahwa dia terlalu curiga dan pergi sambil membanting pintu. Bai Ningbing duduk sendirian di ruangan kosong. Di sekelilingnya yang tenang membuatnya gelisah. Dia tiba-tiba teringat bahwa dulu aku tidak pernah membanting pintu. Betapa besar amarahnya. Aku tetap duduk tenang di sampingnya, menunggu amarahnya mereda, memberikan segelas susu dengan suhu yang pas. Mungkin sejak hari itu dia mulai diam-diam memperhatikan kabarku. Awalnya hanya muncul di trending. Genius biola nomor 10 kembali dengan kuat. Pertunjukan perdana karya baru nomor 10. Seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan. Bai Ningbing terdiam lama. Dalam pemikirannya, nomor 10 hanyalah menantu yang bergantung pada keluarga Bai. Paling tidak dia hanya bersenandung beberapa melodi yang tidak selaras. Kapan dia menjadi jenius biola? Dia mengulang laporan masa laluku seakan gila. Semakin dibaca, semakin menakutkan. Penghargaan internasional, surat penerimaan dari Akademi Musik terkemuka, rekomendasi tulisan tangan dari tokoh senior industri. Semua itu dia tidak tahu sama sekali. Sudah menikah 3 tahun. Dia tidak pernah tahu orang yang menyiapkan obat untuknya. Membaca koran. Pria yang dipanggilnya untuk melayani adalah seseorang yang menyerahkan seluruh bintang dan lautan untuk menemaninya terjebak dalam kegelapan. Dia mulai mengingat detail yang dianggapnya sebagai kebisingan. Kadang aku di malam hari pelan-pelan bersenandung melodi. Dia menganggapnya berisik, memintaku diam. Jadi aku tidak bersenandung lagi. Aku sesekali melihat konser musik di TV. Tatapan matanya berubah. Dia mengira aku sedang melamun. Tidak pernah menanyakan satu kalimat pun. Selama 3 tahun dia tinggal bersama seorang jenius di bawah satu atap. Tidak tahu apa-apa tentangnya. Konon pukulan pertama yang memalukan datang dari sebuah bar bisnis. Akan ada orang yang menanyakan kepadanya di depan semua orang di meja. Bos Bai, mantan suamimu adalah nomor 10. Yang itu? Pemain biola nomor 10. Seluruh penonton memandangnya. Dari putri besar keluarga Bai menjadi mantan istri nomor 10. Rasa kebalikan antara utama dan sekunder. Ini pertama kalinya dia merasakannya. Kemudian Bai Ningbing menyampaikan lewat pesan bahwa dia ingin bertemu denganku. Xiao Rong ragu-ragu memberitahuku. Nada bicaranya sangat rumit. Apakah kamu ingin bertemu? Saran pribadiku adalah tidak bertemu. Tapi keputusan ada di tanganmu. Aku berpikir sejenak. Bukan karena lemah hati. Tapi aku memang berutang satu kebenaran padanya. Pernikahan pengganti selama 3 tahun. Dia berhak tahu mengapa. Jadi aku setuju untuk bertemu di sebuah restoran yang tenang. Saat Bai Ningbing datang, jelas dia berdandan dengan rapi. Tapi lingkaran hitam di bawah foundation tidak bisa menipu orang. Setelah dia duduk, dia mengaduknya lama. Busa susu di dalam cangkir kopi tidak diminum sama sekali. Dengan hati-hati, dia mulai berbicara. Akhir-akhir ini aku menonton video pertunjukanmu. Sangat hebat. Dia sedang menguji. Nada bicaranya sangat pelan. Seluruh dirinya memancarkan kehalusan yang disengaja. Dulu ketika di rumah Bai, dia tidak berbicara kepada saya dengan nada seperti ini dulu. Waktu itu semuanya tanggal 10. Bawakan obatnya. Tanggal 10. Suaramu lebih pelan. Tanggal 10.
Kamu keluar. Aku ingin diam sejenak. Aku tidak melanjutkan pembicaraannya. Diam selama beberapa detik. Langsung menjelaskan ada hal tentang Bing. Aku selama ini berutang satu permintaan maaf padamu. Tangan yang memegang cangkirnya terhenti sejenak. Aku membuka pembicaraan. Selama 3 tahun ini, kebaikanku padanya tidak semata-mata karena membalas budi. Alasannya yang lebih besar adalah dia memiliki wajah yang sangat mirip dengan cinta pertamaku yang menghilang. Aku menganggapnya sebagai bayangan orang lain. Namanya Liu Ruyan. Aku berkata sudah hilang selama beberapa tahun. Tidak pernah menemukan Bai Ningbing. Jari yang diletakkan di atas meja mulai bergetar. Warna wajahnya yang sebelumnya putih pucat karena makeup rapi perlahan memudar menjadi abu-abu pucat. Diam kira-kira selama 1 menit. Seluruh 1 menit. Pelayan restoran ragu 3 kali. Apakah harus datang menanyakan apakah perlu menambah air? Lalu dia melakukan sesuatu yang tidak kuharapkan. Dia tidak marah. Dia menghirup napas dalam. Dia menengadah dan menahan air mata yang hampir jatuh. Lalu menatapku dengan suara yang tetap tenang. Pengganti pun tidak masalah. Aku tidak peduli. Tanggal 10. Kita mulai lagi. Aku membuatmu melupakan dia. Aku tidak berkata apa-apa. Makan malam ini berakhir dengan keheningan. Aku pikir dia setidaknya mendengarkan sebagian. Kupikir ini menjadi penyelesaian yang terhormat. Tapi saya meremehkan Bai Ningbing. Kemudian Xiao Rongyu berkata kepada saya. Bai Ningbing keluar dari restoran lalu meneleponnya. Nada suaranya bersemangat seperti memenangkan lotre. Rongyu, kamu tahu tidak, dia bersedia bertemu. Saya juga mengungkapkan perasaan tulus kepadanya. Di hatinya pasti masih ada senyumku. Yu diam 3 detik di ujung telepon. Lalu dia berkata sesuatu yang sangat menyentuh Yu. Minbing, itu dia meminta maaf kepadamu. Penutup, bukan memulai lagi. Ada 2 perbedaan. Kalau kamu tidak bisa membedakannya, saya sarankan kamu mendaftar. Bai Ningbing tidak mendengarnya. Dia merasa dirinya menemukan harapan. Padahal saya sama sekali tidak tahu hal ini. Saya pikir kejujuran di meja makan sudah menjelaskan semuanya. Hari-hari seharusnya dijalani masing-masing. Sampai 2 minggu kemudian, selama persiapan konser biola pribadi saya, Bai Ningbing tiba-tiba mensponsori seluruh pertunjukan dengan harga tinggi atas nama keluarga Bai. Chen Youchu marah hampir menggulingkan keluarga Peu. Apa maksudnya? Konser bukan drama jodohnya. Su Baizo lebih langsung. Guru nomor 10. Wanita ini di sini membeli tiket VIP. Sangat mengharukan. Tapi perjanjian sponsor sudah ditandatangani dengan ketentuan. Tidak ada yang bisa dipersalahkan. Dan jujur saja, konser memang membutuhkan dana. Saya yang baru saja mengeluarkan biaya. Saldo kartu bank saya bahkan lebih rendah dari uang jajan Su Baizo. Selain itu, rasa bersalah dalam hati saya masih belum memungkinkan saya melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim kepadanya. Jadi saya menerima malam pertunjukan itu. Bai Ningbing duduk di tengah kursi VIP. Berpakaian mewah. Sikapnya anggun. Kehadirannya sangat terasa baginya. Membuat orang mengambil beberapa foto di venue. Mengunggah ke media sosial dengan keterangan. Menulis dengan nada samar. Sudah lama tidak mendengar secara langsung. Pertunjukan malam ini layak ditunggu. Di kolom komentar tersenyum, semua menanyakan apakah dia kembali dengan mantan suami. Dia tidak membalas satupun. Tapi juga tidak menghapus satupun. Saat saya bermain biola di atas panggung, sekilas pandang saya menangkap posisinya. Cahaya lampu redup. Garis konturnya dalam bayangan menjadi siluet yang kabur. Pada saat itu aku terpana. Siluet itu sangat mirip dengan yang dulu bertahun-tahun lalu. Liu Ruyan duduk di sudut ruang piano universitas mendengarkan aku berlatih. Dengan lengkungan wajah samping yang sama, dan sudut kepala yang sedikit miring. Aku menutup mata, mengembalikan seluruh perhatian ke senar piano. Tidak bisa lagi begini. Tidak bisa lagi memproyeksikan bayangan orang lain ke orang di depanku. Aku sudah melakukan hal ini selama 3 tahun. Cukup. Pertunjukan selesai. Seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan. Aku membungkuk dan turun panggung. Staf belakang panggung memberikan air, memberikan handuk. Sibuk berantakan. Lalu aku melihat seseorang. Dia berdiri di pintu ruang istirahat belakang panggung. Rambut pendek sebahu. Gaun panjang berwarna polos. Tenang sekali. Seperti keluar dari celah waktu. Botol air di tanganku terjatuh. Secara harfiah, jatuh. Air mineral tumpah di seluruh lantai. Orang di sebelah sibuk panik memotong. Aku berdiri di tempat. Tak bergerak. Liu Ruyan. Dia menjadi kurus, sedikit lebih gelap. Rambutnya dipotong pendek, namun matanya tidak berubah. Saat menatapku, tetap tenang, dengan sedikit kehangatan yang hati-hati. Lama tak bertemu. Dia berkata aku membuka mulut. Bibirmu bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. 3 atau 5 detik, mungkin 10 detik. Staf di sebelah saling memandang kebingungan. Tidak tahu apa yang terjadi. Aku melangkah melewati tumpahan air mineral dan mendekat. Berdiri di depannya. Dekat sehingga dapat melihat uap kecil menempel pada bulu matanya. Di luar sedang hujan. Dia datang basah kuyup oleh hujan. Kemana dia pergi? Suaranya serak. Aku bahkan tidak mengenalinya sendiri. Dia tidak menjawab secara langsung. Hanya berkata pelan. Ceritanya panjang. Tapi aku kembali. Aku ingin meraih wajahnya, untuk memastikan dia nyata. Tapi jari-jariku gemetar tak terkendali. Akhirnya hanya menggenggam kepalan tangan di sisi tubuh. Adegan ini dilihat oleh seseorang. Bai Ningbing datang ke belakang panggung sebagai sponsor. Dia melewati koridor. Di sudut, dia berhenti di pintu ruang istirahat yang setengah terbuka. Dia melihatku dan seorang wanita asing lewat celah pintu. Berada berdiri berhadapan. Saat wanita itu memutar kepalanya, Bai Ningbing hampir berteriak. Wajah itu hampir identik dengan dirinya. Sedangkan tatapanku pada wajah itu adalah kelembutan dan penghargaan yang belum pernah dilihat Bai Ningbing selama 3 tahun pernikahannya. Dengan sangat hati-hati, seperti menemukan harta berharga. Pandangan itu, dia pernah membayangkan di banyak malam bahwa nomor 10 akan menggunakannya untuk melihatnya. Tapi tidak pernah terwujud. Ternyata bukan nomor 10. Tidak akan menjadi pandangan seperti itu. Tidak pernah
tanah untuknya. Bai Ningbing mundur 2 langkah. Punggungnya menabrak dinding. Dia tidak masuk dan tidak membuat keributan. Dia menutup mulutnya dengan erat, berbalik dan cepat meninggalkan belakang panggung. Suara hak tinggi di lantai koridor terdengar cepat dan berantakan. Seorang staf memanggil, "Nona, silakan pelan-pelan." Dia tidak berhenti. Malam itu, Bai Ningbing kembali ke mobil dan duduk lama sekali. Layar ponsel menyala lalu redup. Redup lalu menyala kembali. Akhirnya dia membuka media sosial. Menghapus semua konten yang sebelumnya memberi isyarat pemulihan hubungan. Menghapus satu persatu. Bahkan komentar yang menyatakan kembali bersatu dengan mantan suami. Semua dibersihkan satu persatu. Mencair pada tengah malam mengirim pesan kepadanya. "Kamu tidak apa-apa?" Bai Ningbing membalas dengan 4 kata. "Aku tidak apa-apa." Itu mungkin kalimat paling bohong yang pernah dia ucapkan dalam hidupnya. Semua orang mengira Bai Ningbing menyerah. Termasuk aku, Liu Ruyan. Setelah kembali, waktuku dipenuhi 2 hal. Pertama, karir musik. Kedua, bersama dia mengusut sebuah kasus lama yang sudah tertunda bertahun-tahun. Akan kupaparkan detailnya nanti. Singkatnya, selama 2 minggu itu aku pikir urusan dengan Bai Ningbing sudah selesai. Sampai He Qiang menelponku. He Qiang adalah sahabat karibku sejak SMA. Dia tinggi 1,85 m. Sosok besar. Penampilannya seperti orang yang terlibat dalam pembongkaran. Ternyata dia sangat teliti dalam bekerja. Bisa menata rambut semut sekalipun. Selama bertahun-tahun dia diam-diam membantu mencari informasi tentang Liu Ruyan. Dia termasuk orang yang paling kupercaya. Ada satu hal tentang Haozi. Kamu harus tahu suaranya agak tidak normal. Mantan istrimu menyewa detektif pribadi untuk menyelidiki Liu Ruyan. Apa yang ada di istana yang kupegang? Tidak hanya itu. Dia juga menyebarkan rumor di lingkaranmu. Mengatakan Liu Ruyan asalnya tidak jelas. Identitasnya mencurigakan. Bahkan ingin menekan Guru Shen lewat hubungan bisnis keluarga Bai. Agar Akademi Musik memisahkan diri dari Liu Ruyan. Aku menghela napas dalam, menurunkan busur. Rasa bersalah itu ada batasnya. Namun langkahnya kali ini sedang mengurasnya dengan cepat. Bukan karena Ruyan akan terluka oleh gosip. Selama bertahun-tahun dia telah mengalami hal yang 1000 kali lebih menakutkan dari ini. Beberapa komentar tidak akan menghancurkannya. Masalahnya adalah, Bai Ningbing sama sekali tidak tahu alasan Liu Ruyan menghilang selama bertahun-tahun. Karena saat menyelidiki kasus penyelundupan organ, menyentuh kekuatan gelap, terpaksa bersembunyi. Penyelidikan Bai Ningbing yang tidak tahu kedalaman ini, mungkin saja menggugah orang di balik layar. Membuat rencana bertahun-tahun kami hancur total. Aku secara inisiatif mengatur pertemuan dengan Bai Ningbing. Bertemu, tempatnya di sebuah kedai teh yang sepi. Saat Bai Ningbing datang, riasannya cantik. Namun lingkaran hitam di matanya lebih dalam dan berat daripada sebelumnya. Saat dia masuk, bahkan memaksa tersenyum. Dia mengira aku mengatur pertemuan itu sebagai sinyal baik. Dia duduk, baru saja ingin membuka mulut untuk berkata apa. Bai Ningbing menghentikan apa yang sedang kamu lakukan. Senyum terhenti di wajah. Menyelidiki Liu Ruyan yang menyebarkan gosip. Memberi tekanan pada Guru Shen tanpa henti. Wajahnya berubah. Dia tidak menyangka aku tahu semuanya. Tanggal 10. Aku hanya peduli padamu. Hanya apa? Aku memotong bicaranya. Suaranya lebih dingin daripada yang kupikirkan. 3 tahun lalu ketika kamu buta, aku menyerahkan segalanya untuk berada di sisimu. Aku berutang padamu. Aku mengaku. Tapi itu bukan alasan bagimu menyakiti orang lain. Bibir Bai Ningbing bergetar. Jari-jarinya menggenggam cangkir teh. Sendi jarinya memucat. Lalu aku mengucapkan satu kalimat. Sampai sekarang, mengingatnya terasa kata yang kejam, tapi saat itu harus diucapkan. Karena jika tidak diucapkan dengan tegas, dia tidak akan mendengarkan. Bai Ningbing, kamu membuatku merasa penyesalan 3 tahun ini sia-sia. Dia seperti ditinju di dada. Seluruh tubuhnya bersandar pada sandaran kursi. Air mata jatuh tanpa suara. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku berdiri. Jangan lagi mencari aku. Hiduplah dengan baik untuk dirimu sendiri. Saat keluar dari ruang teh, di belakang terdengar suara tangisan tertekan. Itu seperti menggigit bibir dengan keras, agar suara tidak keluar. Tapi cara menangis dengan bahu yang tak berhenti gemetar. Aku tidak menolak kembali. Namun tangan yang berada di saku mengepal. Bai Ningbing menghilang total sejak hari itu. Bukan karena sudah melepaskan, melainkan karena penyesalan itu semua sia-sia. Kalimat itu merobek kartu terakhirnya. Dia selalu merasa, bahkan jika tanggal 10 tidak mencintainya, setidaknya masih ada rasa bersalah padanya. Rasa bersalah itu adalah martabat terakhirnya. Juga satu-satunya alasan dia terus mengejarnya. Sekarang bahkan itu pun sudah tidak ada. Dan hidupku akhirnya bisa maju sepenuhnya ke hal yang paling penting. Rumah sakit Feng Lin tampaknya adalah rumah sakit swasta komprehensif. Sangat terhormat. Namun sebenarnya mereka terlibat dalam perdagangan organ ilegal. Sudah beroperasi lebih dari 20 tahun. Korban berjumlah puluhan orang. Kerabat saya yang sudah meninggal adalah salah satunya. Umurnya beberapa tahun lebih tua dari saya. Saat kecil, dia sering mengajak saya bermain. Membelikan saya makanan pedas seharga 5 mao. Mengajari saya mengenali not pada notasi 5 garis. Kemudian saya diadopsi oleh ayah angkat saya, Jiang Tao. Hubungan saya dengannya perlahan terputus. Kemudian saya mendengar dia meninggal. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Malam ketika Liu Ruyan memberitahu saya kebenaran, saya duduk sendirian di apartemen sewa sampai fajar. Dia tidak meninggal karena kecelakaan. Dia di rumah sakit Feng Lin secara ilegal diambil jantungnya. Dan jantung itu dipindahkan ke kerabat Bai Ningbing, Bai Piaosu. Bai Piaosu sudah meninggal 5 tahun lalu karena komplikasi pasca operasi. Namun hal itu tidak mengubah sifat kasus berdarah ini. Satu nyawa manusia yang hidup secara alami diakhiri secara paksa, hanya untuk memperpanjang hidup orang lain.
lain. Namun orang lain itu pada akhirnya juga tidak bertahan hidup. Kedua nyawa itu berakhir. Apakah keluarga Bai pada waktu itu mengetahui rahasia operasi ini? Menjadi sebuah kata yang sampai kini menancap di hati saya. Namun Liu Ruyan berkata, bukti saat ini menunjukkan orang tua keluarga Bai memang dibodohi. Mereka hanya tahu bahwa Chen De menemukan sumber organ yang cocok, mengira prosesnya melalui jalur resmi, yang sebenarnya mengetahui dan terlibat dari awal hingga akhir. Hanya Chen De dan orang-orang di jalur rumah sakit Fenglin. Liu Ruyan pada waktu itu sedang menyelidiki kasus ini, menyentuh kekuatan di balik layar sehingga harus menghilang. Dia menghabiskan beberapa tahun menyamar, barulah mengumpulkan bukti penting. Selama tahun-tahun itu, saya sering berpikir, mengapa wajahnya begitu mirip dengan Bai Ningbing? Sampai dalam proses penyelidikan saya menemukan beberapa arsip lama, barulah menyusun jawaban yang sama. Ibu Liu Ruyan bernama keluarga Bai, lahir dari cabang jauh keluarga Bai. Saat muda, ia meninggalkan karena perselisihan internal keluarga. Setelah menikah lagi, ia memutuskan semua artinya. Ada lapisan hubungan darah yang sangat tipis, sangat jauh, hingga kedua orang itu sama sekali tidak menyadari wajah yang mirip 9/10 itu. Bukan kebetulan, itu lelucon kejam yang dibuat Gen setelah puluhan tahun. Dan kebenaran paling ironis dalam kasus ini, pada masa itu yang menghubungkan keluarga Bai bukan orang lain, adalah Chen Ze. Bai Ningbing selalu yakin. Pada waktu itu Bai Piaosu dalam kondisi kritis. Chen Ze berkeliling berusaha menemukan pasar organ. Seluruh keluarga Bai berterima kasih kepadanya. Itu adalah kartu akhir yang menunjukkan ia lebih menyukai Chen Ze. Dia bukan hanya cinta pertama. Lebih lagi, dia adalah penyelamat. Namun Chen Ze hanyalah seorang pelanggan sebelumnya. Seseorang yang bersekongkol dengan industri gelap bawah tanah. Dengan menukar nyawa orang hidup untuk kepentingan dan keuntungan, memiliki catatan kriminal. Keqiang membantu kami menghubungi beberapa saksi kunci pada masa itu. Bersedia muncul sebagai saksi. Ditambah bukti fisik dan rantai bukti aliran ban yang dikumpulkan Liu Ruyan selama bertahun-tahun. Materi selesai diserahkan ke kejaksaan. Sementara Hiqiang melalui saluran media terpercaya melepaskan sebagian informasi lebih awal untuk mencegah saksi saling memengaruhi dan menghancurkan bukti. Kasus organ ilegal di rumah sakit Fenglin meledak di seluruh internet dalam beberapa hari. Hari persidangan. Tempat duduk penonton di pengadilan penuh sesak. 23 orang yang terlibat berdiri di bangku terdakwa. Direktur rumah sakit, dokter bedah utama, serta pelindung sebelumnya. Tidak ada yang terlewat. Chen Ze termasuk di dalamnya. Dia bukan lagi pria berjas rapi itu. Pria sempurna dengan senyum hangat. Chen Ze di bangku terdakwa tampak pucat kelabu. Tatapan matanya berkelip. Pengacaranya berusaha membela dengan tidak tahu. Dengan catatan transfer ban dan komunikasi yang disediakan Liu Ruyan terbongkar di tempat. Bai Ningbing juga datang. Dia duduk di bangku penonton, di sudut tanpa riasan. Rambutnya diikat ekor kuda secara sembarangan. Saat bukti satu persatu dipamerkan. Saat dia mendengar langsung peran Chen Ze dalam transaksi berdarah ini. Membantu menghubungkan dan mengambil komisi. Membantu memalsukan prosedur. Warna wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dari abu-abu menjadi suatu warna yang tak dapat saya gambarkan. Dia akhirnya tahu semuanya. Cahaya bulan putih yang dicintainya selama bertahun-tahun adalah kaki tangan pembunuh. Jantung yang dulu menjaga hidup dalam tubuh kerabatnya. Berasal dari orang tak bersalah yang dibunuh. Dan orang itu kebetulan adalah kerabat terdekat mantan suaminya yang bernomor 10. Dia baru menyadari kemudian. Di antara si Hao dan dia ada rahasia yang jauh lebih dari sekadar satu pengganti. Ada juga satu nyawa. Dia setelah mengetahui semua ini, masih memilih diam dan menahan diri. Menahan semua kebencian di dalam hati, hanya untuk membuat rantai bukti lengkap, agar keadilan datang dengan cara paling aman. Dia mengejarnya begitu lama, menginginkan cintanya, mengharapkan dia berbalik. Namun dia tidak pernah tahu, sebenarnya dia memaksa keluarga korban untuk mencintai pelaku. Penerima manfaat di rantai itu, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada pelaku utama. Sisanya antara 5 hingga 20 tahun. Pada saat Chen Ze dijatuhi hukuman 12 tahun karena terlibat dalam perdagangan organ ilegal, kaki Chen De menjadi lemah, ditopang oleh petugas keamanan, agar tidak terjatuh ke tanah. Dia berulang-ulang mengucapkan, bukan saya tidak tahu. Saya hanya menarik sebuah benang. Suaranya semakin pelan. Akhirnya menjadi bisikan yang samar. 3 tahun yang lalu. Pada hari Bai Ningbing kembali sadar. Dia berdiri di belakangnya. Tersenyum dengan begitu tenang. Bai Ningbing duduk di kursi pendengar dan tidak bergerak. Tidak menangis dari awal hingga akhir. Tidak berteriak. Bahkan tidak memutar kepala untuk melihat siapapun. Dia hanya duduk lurus begitu. Seperti patung yang inti dalamnya telah dikosongkan. Ketika payung berhenti, orang-orang di sebelahnya berdiri. Dia masih terpaku di tempat lama-lama sebelum perlahan menyadari. Saat saya melewati sampingnya, dia mengangkat kepala dan menatap saya sekilas. Pandangan itu, saya mungkin tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Bukan kebencian, bukan rasa tersakiti, bukan keinginan yang begitu bersemangat saat dulu mengejarku, tapi justru kelelahan yang dalam, kosong, sangat dalam. Seperti seseorang yang telah menempuh jalan yang sangat jauh. Akhirnya menyadari arah semuanya salah. Tapi sudah tak ada tenaga untuk berbalik. Aku tidak pernah berhenti. Di ruang sidang terdengar tangisan keluarga korban yang terpendam terlalu lama. Liu Ruyan menunggu saya di ujung koridor. Saat melihat saya keluar, dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengulurkan tangan dan lembut menggenggam tangan saya. Saya tidak menangis. Tapi genggaman balasannya kuat. Setelah persidangan selesai, hari ketiga, saya sedang berlatih duet di ruang piano dengan Su Baizhou. Dia sedang mengoceh. Opera Yu yang baru ditulisnya pasti akan memukau penonton. Ponsel tiba-tiba bergetar.
Ada satu pesan singkat. Nomor Bai Ningbing terdiri dari 6 karakter. Kamu bilang itu berlebihan. Aku menatap layar lama. Su Baizhou mendekat dan melirik. Jarang tidak berkata apa-apa. Diam-diam kembali dan melanjutkan penyetelan senar. Apa yang Bai Ningbing katakan berlebihan. Bukan karena marah. Bukan karena manja. Juga bukan supaya aku membalas satu kalimat. Kamu tidak berlebihan. Dia memang mengakui kejarannya, ketidaksenangannya. Selama tahun-tahun itu, dia menganggap dirinya benar dan diperlakukan istimewa. Kemudian ia mengejar balik seperti tergila-gila. Bahkan sore itu ketika dia hancur di kursi pendengar. Dari awal sampai akhir, dia selalu menjadi orang yang tidak diperlukan dalam cerita ini. Kalimat itu saya ucapkan saat marah besar. Tapi dia mengingatnya sampai sekarang. Menjadi putusan yang dia tulis untuk seluruh hidupnya. Saya menulis satu paragraf panjang. Menghapus, menulis lagi, menghapus lagi. Mengulangnya 4 atau 5 kali. Akhirnya hanya mengirim 4 kata. Hidup dengan baik. Tidak ada, maaf, tidak ada, tidak apa-apa. Karena ada hal yang benar-benar tidak bisa diucapkan. Tidak apa-apa. Nasib kekuatan. Nyawa-nyawa tak bersalah yang menghilang. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapusnya. Namun penderitaan pribadi Bai Ningbing tidak seharusnya menjadi belenggu sisa hidupnya. Hiduplah dengan baik. Ini 4 kata paling tulus yang bisa kuberikan. Hari ketika keluar dari pengadilan itu adalah senja. Matahari terbenam mewarnai seluruh jalan menjadi oranye kemerahan. Udara berbau manis ringan musim panas awal. Liu Ruyan menunggu di bawah tangga. Angin mengangkat rambut pendeknya yang sampai telinga. Ujung rok berayun pelan. Ayo pergi. Dia berkata mau pergi kemana? Pulang, aku terdiam sejenak. Lalu aku tersenyum, mendekat, memegang tangannya. 10 jari saling menggenggam. Telapak tangannya sedikit lebih kasar daripada yang kuingat. Bagian telapak jarinya ada lapisan tipis kapalan. Jejak tahun-tahun ia menanggung sendiri terukir di kedua tangannya. Bukan pengganti, bukan bayangan. Itu dia yang sungguh-sungguh menungguku selama bertahun-tahun. Aku juga menunggu dia selama bertahun-tahun. Kita berjalan beriringan di bawah matahari terbenam. Bayangan kami memanjang sangat panjang. Pengadilan di belakang kami. Pernikahan konyol itu. Masa lalu yang berkelindan. Semua perasaan mendalam yang salah tempat dan kebenaran yang terlambat. Semua itu tertinggal jauh di belakang. Penyesalan Bai Ningbing. Nasib Chen De. Kegaduhan keluarga Bai pada akhirnya akan menjadi satu judul lama di berita. Menjadi kalimat, aku mencintaimu. Dengar? Yang orang lain ucapkan sambil bersantai. Lalu memudar seiring waktu. Dan aku serta Liu Ruyan akhirnya bisa memulai. Berjalan beberapa langkah. Dia tiba-tiba berkata, nomor 10. Lagu yang kau mainkan itu sama dengan yang diputar di konser. Dia terdiam sejenak. Suaranya sangat lembut. Apakah itu ditulis untukku? Aku tidak menjawab. Namun tanganku tak sengaja menggenggam lebih erat. Dia menunduk dan tersenyum. Tidak bertanya lagi. Angin berhembus dari ujung jalan. Meniup dedaunan phoenix di tepi jalan sehingga berdesir. Kami berjalan begitu saja. Tidak berbicara. Tidak perlu berbicara juga. Hal yang seharusnya dikatakan. Keheningan dan penantian selama bertahun-tahun ini sudah menyampaikan semuanya untuk kami.